warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PAI dan Budi Pekerti kelas 3 pelajaran yang kedua dengan materi Senangnya Belajar Al-Quran Surat An-Nasr. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami makna Al-Quran Surat An-Nasr. Yang kedua, siswa mampu membaca Al-Quran Surah An-Nasr. Yang ketiga, siswa mampu menulis Al-Quran Surah An-Nasr. Dan yang keempat, siswa mampu menghafalkan Al-Quran Surah An-Nasr. Selanjutnya yaitu membaca Al-Quran Surah An-Nasr. Mari kita sama-sama membaca An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, idza ini ada fathah bertemu alif. Nah, ada fathah bertemu alif ini dibaca dengan panjang 2 harokat atau ketukannya sebanyak 2 kali. Idza, seperti itu. Kemudian yang jaa, nah ini panjangnya 5 harokat dengan ketukan sebanyak 5 kali. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu ayat kedua. Ayat kedua kita baca bersama-sama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, huruf kho ini dipangkal tenggorokan kayak seperti orang ngerok kho. Nah, sedangkan wa ra'aita, nah ini dibaca aita, bukan ai tapi ai. Selanjutnya ayat yang ketiga, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, huruf yang bertasydid dibaca rangkap atau ditekan atau ditahan. Nah, ini contohnya fasabbih sama rabbika, fasabbih rabbika. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita baca bersama-sama beserta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia bondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh Dia Maha Penerima Taubat. Nah, sekarang menghafal Al-Quran Surah An-Nasr. Yang tadi kita sudah membacanya. Selanjutnya kita menghafal. Nah, mengapa sih kita perlu menghafal Surat An-Nasr? Nah, hafalan Surah An-Nasr dapat digunakan dalam bacaan sholat. Kamu dapat membaca Surat An-Nasr setelah bacaan Surat Al-Fatihah. Bagaimana cara menghafal Surat An-Nasr? Caranya mudah, yaitu dengan melafalkan secara berulang-ulang ayat per ayat sampai hafal, atau mendengarkan pelafalan temanmu. Nah, seperti itu ya. Jadi dihafal berulang-ulang agar hafal. Sudah bisakah kalian menulis Surat An-Nasr? Untuk bisa menulis Surat An-Nasr dengan benar, lakukan langkah berikut ini. Yang pertama, mencermati cara menulis penggalan Surat An-Nasr, termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, Idza jaa nasrullahi wal fath.
Nah, perhatikan huruf ro, wa, dan ha. Nah, huruf ro, wa, dan ha ini posisinya agak ke bawah garis. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, yang kedua, menyalin tulisan penggalan surat An-Nasr. Perhatikan bagaimana yang kedua, yaitu menyalin tulisan penggalan surat An-Nasr. Nah, coba salinlah penggalan kalimat-kalimat surat An-Nasr seperti berikut. Nah, bisa buat latihan dalam buku tulis kalian ya. Nah, yang terakhir, pesan Al-Quran surah An-Nasr. Nah, surat An-Nasr ini merupakan surat yang ke-110 di dalam Al-Quran. Surat An-Nasr terdiri atas 3 ayat. Nah, An-Nasr sendiri diambil dari kata Nasr yang terdapat pada ayat pertama surat An-Nasr yang artinya pertolongan. Nah, sebab turunnya surat An-Nasr yaitu kota Mekah yang dikuasai oleh orang kafir berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin tanpa adanya perlawanan. Nah, sehingga orang-orang muslim pada waktu itu kan mengalami kemenangan. Nah, kemudian turunlah surat An-Nasr ini. Nah, adapun pokok atau pesan yang terkandung di dalam surat An-Nasr ini, yang pertama, pertolongan Allah akan datang dan Islam akan mendapat kejayaan. Yang kedua, perintah Allah kepada orang yang beriman agar bertasbih memujinya dan minta ampun kepadanya dikala terjadi peristiwa yang menggembirakan. Nah, waktu itu kan Islam menang. Kemudian Allah memerintahkan untuk bertasbih, memujinya, meminta ampun kepada Allah karena terjadinya suatu peristiwa yang menggembirakan. Seperti itu inti dari Al-Quran surat An-Nasr. Nah, jadi kita harus selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dan apabila kita mendapat sesuatu hal yang menggembirakan, kita harus selalu bertasbih, memuji dan mohon ampun kepada Allah. Demikianlah materi tentang An-Nasr. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.